Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini ya, project yang akan kita review adalah Parex Ecosystem. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke reviewnya itu sendiri, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI atau Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan lo buat bisa Dior atau do your own research. Ya, jadi kesannya ini konten yang bisa membantu lo untuk melakukan research itu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke reviewnya itu sendiri. Jadi Parex Ecosystem adalah suatu project yang fokusnya itu sebenarnya lebih ke membuat suatu blockchain ya. Nah, blockchain dia ini disebut sebagai PEP20 protokol ya. Nah, kalau misalkan di sini ya BSC atau Binance punya BEP20, Ethereum punya ERC20 ya. Nah, di sini mereka pakai namanya PEP20 protokol ya. Nah, tetapi Parex ini multi-chain yang nggak dia fokus hanya di chain dia sendiri. Dia ada beberapa bridge juga, seperti misalkan contohnya itu ke si chain-nya dari AVAX, lalu juga akan ada dengan Ethereum, ada juga dengan BNB, dan seterusnya gitu ya. Nah, selain dari itu, apa yang unik dari Parex? Nah, Parex ini melakukan sistem yang mereka sebut sebagai mining. Tetapi, in theory sebenarnya ini bukan kayak mining yang kita pikir. Kalau kita mining kan berpikir langsung, oh, nanti ada mining rig atau mining pools. Di sini enggak ya, sistemnya itu burning ya. Burning supply dari si PRX token ini sendiri. Nah, nanti detailnya seperti apa kita bahas di belakang ya. Nah, tetapi in theory ya, secara teknikalnya itu lebih mendekati ke DPoS atau Delegated Proof of Stake begitu ya. Nah, seterusnya apa yang kita bisa lakukan di sini? Yang kita bisa lakukan di sini adalah melakukan buy and sell cryptocurrency. Ya, di sini akan ada suatu exchange, ya, di mana kita bisa trade di sini ya berbagai macam aset-aset yang ada. Lo bisa lihat ada banyak ya. Dan juga di sini akan ada wallets ya. Selain wallets juga di sini akan ada Parex Mining itu sendiri dan juga ada Parex Chain. Di mana Parex Chain ini kita nanti ke depannya bisa membuat project kita di dalam si Parex ecosystem. Sama kayak lu buat project di BSC gitu kesannya. Kan ada banyak tuh project-project yang di BSC. Atau mungkin di Ethereum. Ya ada banyak banget lah seperti X Infinity. Dan DEX juga ada berapa banyak itu nggak kehitung lah. Ya. Nah, yang menjadi kesempatan buat kita sebenarnya ini. Hari ini tuh akan ada suatu announcement di mana ya si PRX token ini akan melakukan listing di mana Gate.io. Ini akan berlangsung dari tanggal 10 April sampai tanggal 11 April. Kita nggak tahu nih, gua di-uploadnya spesifiknya jam berapa ya. Jadi intinya sih ini ada airdrop sampai 36.000 USD ya, which is quite big. Nah, ini kesempatan yang oke-nya nih menurut gua. Buat lo yang tertarik dan juga pengguna dari Gate.io bisa langsung coba. Buat lo yang belum punya, bisa cek link level kita di bawah karena kita juga sudah langsung kerjasama dengan Gate.io ya. Oke, jadi gimana caranya? Tinggal klik claim now, setelah itu akan masuk seperti ini. Nanti untuk partisipasinya akan ada eligibility-nya, seperti KYC level 2, hold 500 USD, VIP 1, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik, silahkan tinggal ikut saja ya. Jadi ini untuk si startup di Gate.io ya, atau lebih tepatnya launchpad lah di Gate.io ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai si timeline dia ya. Jadi dia ini project yang masih sangat baru. Keluar itu di kuartal 4 2022, testnet ya. Jadi ya bagus juga sih dia keluar langsung testnet ya. Yang kedua bukan kedua tapi kuartal 1 2023 mereka melakukan contract creation scan address ya. Dan nanti di kuartal 2 2023 mereka akan launch mainnet. Nah, ini menarik nih ya, kalau sudah melakukan mainnet, berarti ya selanjutnya otomatis adalah ya mereka ingin mengundang banyak orang untuk melakukan building project di dalam si blockchain dia gitu. Nah, itu bisa terjadi nanti di 2023 kuartal 3. Kalau ini sudah terjadi, kemungkinan besar demand untuk si token itu sendiri harusnya meningkat kalau banyak yang mau pakai ya. Nah, jadi ya buat sekarang yang lu kesannya gimana nih bang? Boleh nggak bang kita punya tokennya? Ya mungkin lo bisa pertimbangkan ini nih. Kalau sampai benar-benar nanti banyak yang pakai si blockchain ini ya, dan mainnetnya nggak geser-geser, launchnya ya kemungkinan besar bisa dapat lah ada profit di situ ya. Nah itu untuk timelinenya. Nah selain dari itu juga ya ini ada note juga dari tim devnya. Tim devnya ini katanya ya berencana untuk melakukan kerjasama dengan berbagai macam perusahaan-perusahaan cukup besar ya seperti Netflix, Adidas, Nike, Walmart, IKEA, Airbnb. Nah tetapi gue cari di website nggak ada spesifik klaim seperti itu. Jadi gue langsung dapat info dari tim dev.
Nah, ini kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu beneran akan dilakukan atau tidak. Tapi ya kalau mereka ada rencana ke situ dan benar-benar bisa berhasil, kita bisa misalkan beli barang-barang dengan PRX token ini di berbagai macam perusahaan-perusahaan besar itu, ya kemungkinan besar akan ada hype-nya juga ya. Tapi itu kita masih nggak tahu lah ya, itu masih gue baru dapat dari tim dev-nya aja, belum ada konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan ya. Oke, nah selanjutnya juga di sini mereka ini multi chain seperti yang gue bilang tadi di depan ya. Dia ini ada bisa juga dengan BEP20, ERC20, C-chain dari AVAX dan seterusnya. Mungkin kedepannya akan nambah lagi juga ya. Nah, selain dari itu juga mereka kerjasama dengan beberapa partnership seperti ada Wide Angle, ada juga CryptoCard, ada juga Alpha Capital, BitGert, BSC Daily, dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang buat satu project yang baru rilis ya lumayan juga sebenarnya ya. Nah, selain dari itu juga kita akan lihat mengenai si ininya ya, exchange-nya. Nah, untuk exchange-nya itu sendiri menurut gua ya, ini tipis banget nih secara si order book-nya. Jadi kemungkinan besar buat lo yang pengen pakai secara spot ya, ini masih belum enak nih karena ya lo lihat sendiri. Sell-nya di 29.500 terdekatnya ya. Dan untuk buy-nya terdekatnya di 27.100. Berarti buat lo yang order di tengah-tengah sini ya nggak akan kemakan ordernya ya. Jadi ini mungkin satu PR yang mereka selesaikan, order book mereka masih terlalu tipis ya. Nah, selanjutnya untuk ekosistem, total supply itu di 77 juta keping tokennya ya. 11 juta akan ada di mining. Nah, udah gitu untuk circulating supply di PEP 20 ya. Ini dia saat tulis di 1,2, BEP 20 1,5, ERC20 100.000, AVAX 40.000, total sirkulasi di 2,8. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Bang, ini berapa persen dipegang oleh tim dev? Nah, ini salah satu lagi poin plus dari si Parex Ecosystem. Mereka fair launch ya. Maksudnya fair launch gimana? Nggak ada ICO, nggak ada IDO, nggak ada token yang dipegang oleh tim dev, nggak ada token yang dipegang oleh early investor. Jadi semuanya harus didapatkan dengan melakukan apa? Sistem ini ya, burn and produce. Jadi untuk bisa mendapatkan PRX kita harus beli PRX-nya ya. Nah, beli PRX sudah gitu nanti kita lakukan burn ya. Nah, tapi yang gue bingung satu, ini awalnya banget dari mana gitu ya. Kenapa ada PRX yang kita bisa beli? Padahal katanya semuanya harusnya tuh apa namanya nggak ada ICO, nggak ada IDO ya. Berarti nah itu gue juga rada sedikit bingung. Gue coba research nggak ketemu gimana bisa kayak gitunya. Nah tapi intinya sistem mereka itu untuk kita bisa mendapatkan yield lagi di dalamnya adalah melakukan burn and produce. Kita beli PRX, kita submit ke app, kita burn and produce. Nah setelah itu kita bisa collect dan sell. Ini mungkin konsepnya apa ya? Sedikit mirip kayak kita delegate lah ya, kayak kalau di Cardano kan ada Cardano Pulse. Cardano-nya kita masukin ke wallet ya. Udah gitu kita pilih pool yang kita suka ya, yang menurut kita bagus gitu ya, nggak akan jebol, bukan jebol ya, maksudnya nggak akan miss gitu ya. Nah setelah itu kita dapat yield ya sebagai delegator. Nah di sini mungkin mirip-mirip seperti gitu. Nah, tetapi sistemnya harus di burn dulu. Nah, berarti selama di burn dan saat kita collect and sell itu apakah akan lebih kecil atau lebih besar jumlahnya ya? Harusnya intinya lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti ya otomatis supply-nya setelah beres akan tetap nambah. Nah, itu sedikit gue rada bingung sistemnya kalau kayak gitu ya. Apakah akan benar-benar menjadi inflasi atau tidak? Kecuali sistem mereka kayak gini ya. Burn and produce saat di collect and sell-nya lebih kecil daripada waktu dia burn and produce. Nah, kalau seperti itu berarti in theory akan terjadi inflasi. Walaupun sistemnya seperti tarik-tarikan menurut gua ya. Jadi untuk sistem burn and produce ini gua sebenarnya nggak bisa komen terlalu banyak karena setahu gue cuma mereka yang pakai sistem kayak gini ini pertama kali. Jadi gua nggak bisa bilang kasus sebelumnya tuh kayak gimana, ada yang sudah berhasil atau tidak gitu. Jadi ya kita harus wait and see, lihat apakah nanti berhasil atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ekosistem si Parex ini sendiri sudah ada Twitternya. Buat lo yang pengen lihat ya semua perkembangan seperti apa, monggo bisa cek di sini ya. Semua detail-detail terbaru dari si Parex akan ada di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall-nya ya. Overall ya bisa dibilang cukup cukup unik ya. Dan apa namanya untuk sekarang yang bisa dibilang masih harga tokennya masih sangat murah. Tapi otomatis ya si tokennya masih sangat murah di 0,20 USDT ya, seingat gua. Nah, itu tentunya akan ada resiko juga dari urusan si market cap-nya, otomatis sangat mikro kecil. Ya, jadi ya plus minus lah ya. Lo mau coba boleh silahkan ya, tapi menurut gua kalau mau coba pun jangan terlalu besar ya, karena lagi-lagi market cap-nya masih sangat kecil. Walaupun sistemnya ini cukup unik tapi masih sangat
eksperimental gitu ya. Jadi we don't know nih. Saat kalau berhasil banget, kalau enggak ya enggak banget gitu ya. Jadi lagi-lagi kita harus lihat nanti. Dan untuk posisi exchange ini sendiri menurut gua masih terlalu tipis order booknya. Jadi ini perlu diperbaiki lah menurut gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu review gua mengenai si Parex Ecosystem. Cukup menarik ya, cukup berbeda dibandingkan dengan project-project lain. Mungkin yang harus kita catat tuh nanti tanggal waktu mereka sudah ada mainnet dan juga saat project sudah bisa build di PEP 20. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.